Sedangkan di puncak, waduh itu lebih menarik lagi. Wah, gimana tuh Bu? Ada pesawatnya disandra dengan logistik di dalam, pilotnya ini. Kemudian cuaca buruk, ya memang ada penembakan juga pesawatnya, kemudian ya banyaklah dinamikanya begitu. Kali ini mari kita jelajahi daerah otonomi baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah. Siapa sangka, daerah otonomi baru ini dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Ripka Haluk. Perempuan asli bumi Cendrawasih ini cukup berpengalaman di bidang birokrasi pemerintahan daerah, sehingga ditunjuk untuk menjadi PJ Bupati Mapi pada tahun 2017 dan PJ Bupati Yalimo tahun 2021. Uniknya, Ripka selalu ditempatkan di daerah rawan konflik saat bertugas dan selalu bisa menyelesaikannya dengan baik. Ada cerita apa saja ya saat gubernur perempuan pertama di Papua ini memimpin? Nah Sobat Kompas.com, kali ini kita kedatangan Ibu Ripka Haluk nih selaku Gubernur Papua Tengah. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik Mbak. Wah, akhirnya datang nih ke Kompas.com, kita bisa bicara-bicara nih soal Papua Tengah ya Bu? Iya benar. Nah tapi sebelum kita mengulik soal Papua Tengah, aku penasaran banget nih soal profil Ibu. Kayaknya sangat menarik untuk dikulik-kulik lagi nih. Baik, terima kasih. Nah, Ibu boleh cerita gak sih gimana nih akhirnya Ibu bisa menginjakan kaki berkarir di Papua Tengah? Ceritanya seperti apa nih Bu? Ya prosesnya cukup panjang juga. Artinya sebagai seorang birokrat, tentunya pasti kita mulai beranjak dari level yang paling bawah gitu. Artinya ketika kita menjadi seorang ASN, kemudian dari seorang ASN kemudian kita masuk pada level, ada penjenjangan karir kita kan dari bawah sampai ke atas. Jadi ya kalau saya hitung-hitung ya ini sudah sekitar ya 30-an tahun. Ya Bu ya, tapi investasi. Pasti memiliki segudang perjalanan yang sangat berliku-liku mungkin ya Bu ya untuk sampai sekarang sebagai gubernur. Iya, benar sekali. Nah Ibu sebagai gubernur perempuan pertama di Papua nih Bu. Iya. Seperti apa sih gaya kepemimpinan Ibu? Kita mau tahu nih. Iya, memang kalau secara nasional kemarin kami gubernur perempuan 2. Saya sama Ibu Kofifah. Kalau saya PJ. Artinya dari birokrat, penjabat diangkat oleh Bapak Presiden. Sedangkan kalau Ibu Gubernur Ibu Kofifah itu kan ya hasil pemilu kada seperti itu. Itulah bedanya. Tetapi fungsi kerja sama, begitu antara PJ dan Gubernur definitif itu sama aja. Kita kerja dan ya sekarang tinggal secara nasional saya sendiri, bahkan di Papua juga saya sendiri begitu. Jadi ya mungkin menariknya di situ Mbak. Jadi gampang dikenal begitu sama teman-teman gubernur di 37 provinsi lainnya. Iya, siapa nih gubernur yang perempuan? Ibu Ripka langsung. Tapi Bu sebagai perempuan kira-kira ada gak sih kritik-kritikan dari orang-orang atau mungkin ada yang menganggap sebelah mata nih soal pemimpin dari perempuan nih Bu? Iya kalau di dalam bekerja pasti ada seperti itu. Ada suka tidak suka dan seterusnya pasti ada. Itu dinamika dan proses begitu kan. Ya seperti itu. Tapi kalau pada umumnya sampai dengan hari ini ya puji Tuhan mungkin dalam pekerjaan ya pastilah. Tetapi kalau secara pribadi itu jarang. Ya lebih banyak orang memberikan apresiasi, orang support, berikan dukungan moral. Apalagi sebagai seorang Papua ini kan agak unik begitu. Baru pertama dan ya apalagi sebagai seorang gubernur. Karena di sana kan ya patriarkinya kan kuat gitu. Jadi lebih banyak di level manajemen atau jabatan publik itu lebih banyak oleh
bapak-bapak ya, mohon maaf ya, dari secara gender itu lebih kepada bapak-bapak. Ya untuk perempuan itu lebih banyak domestik, artinya ya ranahnya ya lebih banyak di rumah tangga atau ya pokoknya yang domestik lah begitu. Ketika kami dipercayakan oleh Bapak Presiden, ya saya pikir ini juga mungkin salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk mengangkat ya isu-isu gender yang ada secara nasional maupun internasional. Jadi ya bagi saya pikir ini satu amanah, satu berkat yang harus saya kerjakan. Ya. Wah, nih katanya Ibu sebelum jadi PJ Gubernur pernah memimpin juga nih sebelum menjadi bupati ya Bu ya? Ya. Nah itu tuh gimana tuh ceritanya Bu? Dan katanya seringkali malah ditempatkan di daerah yang justru berkonflik Ibu. Boleh diceritakan, ini menarik sekali nih. Iya, ya benar seperti itu. Memang saya pernah menjabat sebagai pejabat bupati di MAPI dengan masalah konflik pilkada juga. Tapi saya selesaikannya cepat sekali. Masalahnya memang cukup rumit, tapi di situ karena karakteristik daerah, budaya masyarakatnya itu sangat welcome sekali. Jadi saya kerjanya tidak terlalu lama begitu. Saya kerja sebenarnya dalam SK itu harus kerja 1 tahun. Ya. Tapi saya selesaikan konflik itu 1 bulan 4 hari. Wah, singkat sekali itu. Singkat, sangat singkat. Walaupun memang prosesnya cukup panjang, tapi ya syukur saya bisa selesaikan cepat. Kemudian pilkada terpanjang di Yalimo. Itu hampir 3 tahun. Dan 3 kali PSU. Itu ya saya selesaikan 7 bulan. Karena memang dinamikanya cukup panjang dan pemerintahannya stagnan. Artinya semua kantor itu dibakar, ASN-nya sudah tidak, kemudian sudah gaji juga sudah stop seluruhnya. Jadi memang ya cukup menyita waktu. Memang SK saya 1 tahun, saya selesaikan 7 bulan. Karena waktu itu pas bertepatan dengan momen PON di Papua, sehingga memang kami rancang sebaik mungkin supaya konfliknya tidak terlalu berkepanjangan, jadi sedikit menyita waktu. Tapi kami selesaikan dari nol kembali lagi, Mbak. Gitu. Ini Ibu kayaknya memang spesialis daerah berkonflik ya Bu ya? Iya, sepertinya begitu. Nah Ibu kira-kira gimana sih cara Ibu untuk menangani konflik-konflik ini Bu? Ada cara khusus gak mungkin? Ada teknik-teknik khusus mungkin Ibu? Iya, memang harus ada cara teknis khusus. Kalau tidak itu agak susah. Ibu kalau kita nih ngobrol kayak gini tadi Ibu kayaknya kelihatannya orangnya sabar gitu ya Bu ya. Terus tapi seringkali kan ada orang yang nyelesain konflik itu kayaknya harus diselesaikan sama yang mungkin tegas gitu Bu. Kalau itu tipe yang Ibu lihat masalah itu seperti apa Bu? Iya, tipe kepemimpinan itu kan banyak teorinya. Bisa otoriter. Ya, tipe kepemimpinan otoriter, kemudian ada demokratis, ada situasional dan seterusnya ya. Saya pikir khusus untuk kondisi Papua itu ya lebih kepada tipe-tipe kepemimpinan itu saya pikir ada banyak tipe kepemimpinan. Cuman ya ketika saya menghadapi suatu karakter geografis di salah satu kabupaten, nah itu ya saya harus dulu mengumpul informasi, kemudian saya belajar juga tentang budaya setempat, kemudian bagaimana kearifan lokal dan seterusnya. Barulah kita bisa menentukan gaya kepemimpinan kita harus pas seperti apa, seperti itu. Memang yang berkonflik belum tentu juga bisa diselesaikan dengan sesuatu yang keras juga ya Bu ya? Iya, benar, setuju. Nah, kira-kira nih tantangannya tuh apa aja sih Bu ketika menangani
daerah-daerah yang memang berkonflik itu pasti sulit sekali Ibu. Sampai akhirnya malah ditunjuk seorang perempuan Ibu Ripka untuk menyelesaikan sebuah masalah di suatu daerah. Iya, memang kalau daerah di Papua itu memang beda. Kita beda geografisnya, potensi budayanya, kemudian eskalasi politiknya juga tinggi di sana. Jadi memang sangat sensitif dan ya itu pandai-pandainya kita untuk bagaimana kita merangkul masyarakat, semua pihak, tokoh, kemudian ya kita harus membangun komunikasi-komunikasi dan seterusnya untuk bagaimana kita melakukan penanganan terhadap sebuah konflik. Jadi memang kalau kita tangani persoalan di Papua itu memang unik dan sensitif. Jadi memang perlu kehati-hatian. Kira-kira ada nggak sih momen-momen yang Ibu rasanya tidak bisa terlupakan gitu Bu saat menangani konflik di sebuah daerah? Saya selalu mohon maaf ya, ya pasti tiap orang punya idealisme, punya kans pada dirinya sendiri kan begitu. Selalu saya menikmati gitu, enjoy. Artinya saya anggap itu sebuah seni, saya anggap bahwa suatu pekerjaan saya senangin dulu begitu, apapun dia gitu. Kalau kita sudah senang, kita sudah happy, kalau kita sudah ya istilahnya bersahabat dengan kerjaan yang kita mau kerjakan, apapun sulit pasti kita bisa selesaikan. Kalau kita dari awal-awal sudah ya mohon maaf ya biasa ada image yang negatif, terus kita sudah menolak secara batin itu mau masuk susah. Jadi saya lebih pada selalu menikmati gitu, apapun saya nikmati. Memang pada intinya adalah kita menyukai dulu pekerjaannya ya Bu. Iya benar sekali. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke. Ibu ada cerita menarik nih, katanya waktu pemilu Pilpres kemarin, kita flashback dulu nih ke pemilu kemarin ya Bu ya. Banyak yang pesimis katanya pemilu di Papua Tengah bisa berjalan lancar Bu. Gimana kemarin pelaksanaannya Bu? Ya memang untuk Papua Tengah sendiri ya ini ya memang itu daerah yang memang memiliki karakter khusus. Ya daerah ya mohon maaf hampir di daerah yang saya pimpin beberapa kabupaten itu ya bolehlah dikategorikan selama ini itu daerah yang ya dikatakan daerah konflik gitu ya, konflik bersenjata, konflik sosial, bencana alam tinggi, karakteristik tingkat kesulitan yang luar biasa, semuanya itu menggunakan transportasi pesawat kecil yang baling-baling Cessna untuk menjangkau hampir semua kecuali Kabupaten Mimika. Nah, selain dari itu semuanya dengan by pesawat kecil. Waduh, itu ya kita sudah bisa bayangkan dengan potensi geografis dengan kondisi eskalasi politik yang cukup tinggi. Ya itu, itu Ibu cukup katanya menarik. Kemarin waktu pemilu malah sampai sempat gak tidur Ibu deh. Iya. Boleh diceritain pasti. Bu, katanya sampai bawa HT tuh. Buat koordinasi langsung ya Bu ya untuk penyaluran logistik. Ya. Iya. Itu ya memang harus kita kerja seperti itu ya. Karena kan ada limit time. Terus ya ini tugas negara, apalagi ini pemilunya kan serentak seluruh Indonesia dan pertama kali. Paket presiden, wakil presiden, kemudian dengan legislatif. Waduh. Itu kalau kita tidak serius, kita tidak fokus dan tidak ada teknik atau cara dan pengorbanan semua, waduh itu memang berat. Jadi ya ini kita daerah baru, baru pengalaman melaksanakan pemilu kada serentak lagi begitu. Artinya tadinya kita di Provinsi Papua, Provinsi Indo. Nah sekarang sudah pemekaran sudah 3 provinsi. Ya ini kan pengalaman pertama, jadi memang ya sambil jalan sambil kita cari cara seperti itu. Apa sih cara-cara yang Ibu lakukan saat itu Bu?
Pokoknya saya full time Full time. kerja untuk sampai harus tuntaskan pilkada harus aman. Memang dari awal saya sudah target. Ya kita ingin menepis stigma ya. Ya. Daerah itu daerah konflik, kemudian daerah itu ya dikategorikan daerah, maaf kata ini ada yang lebih ekstrim lagi. Ya. Disampaikan mungkin bisa ada boikot pemilu dan seterusnya. Dan ya dikatakan khusus untuk Papua Tengah adalah daerah zona merah. Oke. Dan sangat harapannya tipis sekali kalau itu bisa dilakukan secara aman. Tapi ya puji Tuhan semua stakeholder, semua masyarakat, semua pihak mendukung. Sehingga apa yang distigmakan, apa yang disampaikan analisanya bahwa ini akan ini, kemudian semuanya tidak terjadi dan malah menurut saya berkualitas pilkadanya karena sebelum target kita sudah sampai gitu. Artinya walaupun dengan tingkat kesulitan. Mungkin karena itu menjadi satu penilaian tersendiri dari Pak Ketua KPU RI dan kemarin kami dianugerahi menerima penghargaan pemilu. Ya saya mohon maaf ya dikatakan ya terbaiklah begitu. Wah. Dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Begitu. Tapi kalau melihat Ibu ini pembawaannya sangat tenang. Kira-kira saat terjadi penyaluran surat suara yang tidak lancar, apakah Ibu juga ada emosi nih Bu, marah-marah mungkin? Kalau ngelihat sekarang kan Ibu sepertinya sangat tenang pembawaannya gitu loh. Ya saya pikir ya itu bukan marah tapi tegas begitu. Saya memang tegas sama petugas-petugasnya. Tidak sembarang orang, tapi kalau petugas artinya kan kita harus kejar waktu itu kan. Jadi kalau dia santai atau tidak fokus memang saya sedikit tegas supaya dan saya kawal sendiri gitu. Iya. Iya. Hebat Ibu nih. Iya. Nah kalau gitu daerah yang paling riskan nih Bu setelah penyaluran suara itu di mana sih kira-kira Bu? Tadinya menurut analisa itu sebenarnya 2 kabupaten. Kabupaten Intan Jaya dan Dugiai. Tetapi yang terjadi pada saat pelaksanaan bukan di situ. Yang terjadi di Paniai justru. Di Paniai itu kan salah paham sama masyarakat itu. Antara hologram sama ini kan sekarang sudah ada ganti ya. Hologram dengan barcode, sistem barcode. Jadi menurut masyarakat itu kan dulunya itu terkenal dengan hologram kan. Yang formulir F1 dan seterusnya C1 itu hologram. Ketika dia lihat yang barcode itu dia oh ini bukan ini palsu, artinya yang ini sudah simpan, akhirnya sudah diambil logistik, bakar itu logistiknya, kemudian kan ininya itu dibuang, disobek dan seterusnya. Kemudian ya saya telepon ketua KPU-nya di Paniai sama PJ Bupatinya, sama pokoknya pemerintah yang ada di situ. Saya cek, ya memang betul peristiwa. Oh ya, langsung saya ambil langkah, saya perintahkan Pak Sekda saya untuk segera berkoordinasi bagaimana caranya kita koordinasi dengan KPU provinsi, kemudian ya saya mintakan untuk harus kembalikan itu kotak suara dan juga suara-suaranya. Ya syukur puji Tuhan kita juga kerja maraton dengan KPU provinsi dan kita cetak ulang di Surabaya. Dan pada saat cetak ulang itu ya katanya ya mesin cetaknya itu kan setelah selesai ini itu harus dimusnahkan. Nah, kita tunggu 1 minggu lagi. Akhirnya ya dari sana, dari Surabaya cetak sesuai dengan aslinya, diawasi sama Bawaslu, pokoknya semua ini dan ya kembali
Ya terproses mungkin 1 atau 2 minggu. Kita ya masih surat menyurat dengan KPU RI, kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri, difasilitasi semua. Artinya dari sisi regulasinya dan semuanya sehingga itu bisa selesai. Padahal kalau mau sampaikan itu, wah itu fatal sekali di luar dari dugaan. Tapi ya kita pokoknya bagaimana caranya kita harus kerjakan supaya itu harus kembali. Dan pelaksanaan ininya juga tepat waktu. Itu di kasus di Paniai. Sedangkan di Puncak, waduh itu lebih menarik lagi. Wah, gimana tuh Bu? Ada pesawatnya disandra dengan logistik di dalam, pilotnya ini. Kemudian cuaca buruk, ya memang ada penembakan juga pesawatnya. Kemudian ya banyaklah dinamikanya begitu. Termasuk di Puncak Jaya itu, Puncak Jaya itu lebih lagi direncanakan itu semua logistik jalan darat. Tiba-tiba terjadi bencana alam dan putus itu semua jalan. Putus jalan ya Bu. Logistiknya sudah sampai di tengah jalan, jalannya sudah tidak bisa kembali lagi, sudah tidak bisa tembus lagi ke Puncak Jaya. Saya ditelepon, oh gugup tidak bisa, oh sudah saya telepon bupatinya, saya telepon Kapolres di ya salah satu kabupaten di provinsi pegunungan, itu provinsi lain juga, tapi kita lewatnya itu harus melalui provinsinya mereka begitu. Sama pihak ketiga sebagai pemenang itu sudah menyerah begitu, sudah tidak berani lagi untuk mengangkut karena dia pembiayaannya cukup untuk angkutan transport darat gitu. Apa yang saat itu Ibu instruksikan nih? Iya, saya langsung saya minta Pak Sekda suruh buat surat kita izin ke Pak di Kementerian Dalam Negeri, kemudian ke KPU RI dan seterusnya untuk dirubah perencanaannya. Rubah perencanaannya dan disetujui, dirasionalisasi. Ini sama KPU RI disetujui, ya dibuat perencanaannya lagi begitu untuk lewat pesawat udara. Tapi sebelum itu ya saya minta Pak Bupati dan kami langsung istilahnya eksekusi lapangan lah, kita talangi dulu bagaimana caranya logistik itu harus naik pesawat lagi. Jadi terpaksa kita harus charter pesawat lagi ulang kerja. Itu pertama-tama charter dulu sendiri ya Bu ya? Atau seperti apa? Sebelum Iya memang solusinya harus seperti itu. Kalau tidak seperti begitu pemilunya tidak bisa jalan. Harus turun ke Wamena lagi, ke kabupaten di provinsi pegunungan, harus ke sana dulu. Baru dari situ lagi kita angkut lagi dengan pesawat. Lumayan banyak sekali. Ya lumayan banyak, tapi syukur artinya dipermudah sama yang di atas begitu. Jadi semuanya lancar-lancar. Artinya bisa kita atasi. Bisa selesai dengan baik ya Bu ya? Iya. Ya kayak mimpi juga sih. Itu harusnya pekerjaan yang bisa kerjakan 1 tahun lah. Ya. Artinya kalau mau bangun jalan pasti tunggu ini, tapi ya itu tinggal keberanian kita, apa namanya, harus political will-nya, kemudian ya harus pemimpin harus berani. Ya, betul. Ada diskresi yang harus dilakukan di saat-saat seperti ini. Iya kan? Kan di regulasi itu harus ada diskresi. Ya. Kalau tidak seperti itu, kita menyerah pada alam, kita tidak ada diskresi sebagai seorang pemimpin, buntut dan semuanya berantakan. Ya, yang penting harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, koridor, ini harus kita lalui. Tahapannya harus ada prosesnya begitu. Nah, mendengar tadi semua cerita yang disampaikan Ibu Ripka nih, kayaknya ini menjadi salah satu alasan kenapa Ibu juga mendapat penghargaan sebagai wanita inspiratif nih di Indonesia terbaik 2023 Ibu. Dalam ajang Award Inovator Perubahan ya Bu ya. Nah, ini faktornya apa sih Bu yang membuat Ibu tuh akhirnya bisa membuat
dapat penghargaan ini? Mungkin memang salah satunya tadi cerita-cerita Ibu tadi ya. Iya. Jadi akhirnya Ibu bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Iya, kita sebagai seorang birokrat, kami kan kerja saja begitu. Pada saat tahap proses kita bekerja, ya mungkin hasilnya ya dilihat. Kan ada juga pengawas dari masyarakat, dari publik, atau dari lembaga-lembaga tertentu misalnya mengikuti kerjaan yang kita lakukan seperti itu, sehingga mungkin sampai dengan itu. Karena pemberian award kan kita sendiri nggak tahu, kita juga diundang untuk terima. Jadi saya juga bingung juga apa sih ini gitu. Tapi ya ternyata ada juga lembaga-lembaga survei dan seterusnya juga mungkin ya ada apa namanya, ada informasi mungkin dari mereka apa seperti itu, penilaian tersendiri ya begitu. Iya, oke Ibu, berbicara soal Papua Tengah nih, provinsi ini merupakan provinsi yang baru ya Bu ya? Iya. Tahun 2022. Benar. Nah, kira-kira gimana sih Ibu menyiapkan sistem otonomi yang baru di Papua Tengah? Wah itu kalau cerita itu kadang saya air mata mau keluar gitu. Wah. Karena ya ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022 ditetapkan oleh Bapak Presiden, Presiden RI, Bapak Joko Widodo, Undang-Undang Pembentukan Daerah DOP untuk 3 provinsi di Papua, salah satunya kami di Papua Tengah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022. Itu benar-benar regulasinya. Jadi penetapan pejabatnya, untuk penetapan undang-undang kan tanggal 25 Juli 2022, 6 bulan setelah itu harus ditentukan pejabatnya. Pas persis tanggal 11 November. Saya dilantik dengan 2 PJ Gubernur, yaitu PJ Gubernur Papua Selatan dan PJ Gubernur Papua Pegunungan. Ya jadi kita dilantik seorang diri begitu. Artinya tanpa sekda, tanpa staf, tanpa kantor, dan nggak tahu mau apa begitu kan, blank, betul-betul kosong. Ibarat kita ada di kebun baru gitu. Ya saya dilantik seorang diri dengan 3 pejabat lainnya. Ya disitulah saya harus berpikir bagaimana membangun sistem pemerintahannya supaya menjadi sebuah sistem pemerintahan dan memang kita dituntun ada sekitar 11 roadmap yang harus kita kerjakan. Tapi itu poin-poinnya saja, 11 harus siapkan ASN-nya, siapkan sistem pemerintahannya, membangun infrastruktur, membangun ini, sampai ada 12 roadmap-nya. Termasuk salah satu harus menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden, kemudian gubernur, wakil gubernur, mengangkat MRP, kemudian menyiapkan DPR, DPRK-nya, kemudian juga ya menyiapkan ASN-nya, infrastruktur kantornya, membangun kantor, kemudian melayani masyarakat. Sama saja dengan daerah pemerintahan yang sudah lama, provinsi lain, pokoknya persis sama teorinya. Dan pola kerjanya kan semua sama seluruh Indonesia. Harus berhubungan dengan masalah keuangan, membangun sistem, bagaimana pelelangannya, bagaimana penggajiannya, bagaimana rekrut ASN-nya. Aku kalau dengar kayaknya udah banyak sekali nih yang harus dikerjakan untuk pertama kali ya Bu ya. Benar. Saya kayaknya udah kabur Bu, kayaknya udah nangis di pojokan kayaknya aku. Nah Ibu, kalau dari 4 daerah otonomi baru ini Bu, di Papua Tengah saya dengar juga menyelesaikan kepemilikan lahan. Iya. Untuk pembangunan kantor gubernur dan seluruh infrastruktur pusat pemerintahan, kawasan. Jadi yang jelas sebagai daerah baru, harapan dari pemerintah pusat, artinya dari negara ini kan menginginkan ada peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat, lebih khusus di Papua. Ini ya tentunya harus ada perubahan gitu. Ya dalam visi saya sebagai seorang gubernur, saya sudah tetapkan dia harus berbasis Green Smart City.
pembangunannya. Kota cerdas, hijau. Bagaimana caranya? Ya saya harus berinovasi begitu. Ya, jadi pada saat mau menentukan itu, ya saya juga berpikir bagaimana kita harus ada inovasi, ada gagasan yang ya kalau di Indonesia kita kenal sekarang pusat ini ya negara IKN. sekarang di ini ya di IKN. Ya. Dengan Garudanya ya kita di Papua Tengah ya saya berusaha menggali inovasi daerah bagaimana desain pola ininya cendrawasih terbang. Wah. Begitu. Jadi nanti dan itu unik memang. Konsepnya memang nanti kawasan yang cukup besar. Ada burung cendrawasihnya berarti ya Bu? Ya pokoknya roadmap-nya, bukan roadmap, master plan-nya itu ya burung cendrawasih ininya. Ya di situ ada zona-zona, ini untuk kawasan pemerintahan, kawasan otonom, vertikal, kawasan bisnis, ini pokoknya semuanya sudah desain luar biasa, sangat inovatif. Apa nih yang membuat burung cendrawasih jadi pilihan untuk pembangunan itu tadi Bu? Ya itu itu burung cendrawasih itu sebuah burung yang memang dikagumi sama masyarakat dan semua orang tahu itu hidupnya di sana. Ya kalau bicara cendrawasih pasti orang bilang itu Papua begitu. Jadi langsung ya Bu ya Papua. Iya, jadi sudah secara untuk potensi wisata dan seterusnya. Ya kita ingin kembangkan itu terus. Menjadi sebuah ciri khas daerah yang unik begitu, spesial. Ini katanya nanti ada 300 hektar ya Bu ya? Waduh, iya. Kira-kira di sana nanti akan ada apa aja Bu? Yang rumit itu Mbak Putri, yang rumit itu penyelesaian lahannya. Itu sertifikat lahan di atas 300 hektar itu ada sekitar 270 sertifikat. Ya. Kita urus satu sertifikat saja pusingnya seperti apa coba Mbak. Dengan 270 dengan berapa ratus pemiliknya. Itu memang cukup menyita waktu dan tapi ketika saya berikan kepercayaan ini kepada pejabat saya, Pak Sekda, Pak Anwar Harun Damanik, ya orangnya cekatan dan ya lihai menurut saya dan mampu menyelesaikan itu. Kalau menurut BPN itu dengan kawasan luasan seperti itu biasanya diselesaikan 2 tahun atau 3 tahun. Tapi ini kita mampu menyelesaikannya selama 9 bulan. Bahkan sampai dengan sertifikatnya sudah jadi. Kemudian itu juga kita tidak langsung berhubungan, ya kita menggunakan tim appraisal namanya. Penilaian harga dan seterusnya. Jadi tidak secara serta-merta bahwa pemerintah menganggap bahwa kita pemerintah jadi pakai kekuasaan untuk bagaimana kita ambil keuntungannya lebih enggak. Tapi lembaga appraisal itu tim independen yang memediasi, menilai. Jadi kita pemerintah tidak intervensi masuk. Nanti dia tim appraisal itu dengan masyarakatnya. Silakan negosiasi, awal menentukan satuan harga, apa semua. Setelah ditentukan baru kita bayar. Jadi semua pihak menerima dan ya berterima kasih dengan luasan 300 hektar yang akan dijadikan pusat pemerintahan dan sudah dikunjungi oleh Bapak Wakil Presiden. Peletakan batu pertama oleh Bapak Wakil Presiden, kemudian dikunjungi oleh Komisi 2 DPR RI sudah 2 kali. Ya. Kemudian banyak rencana juga Pak Menteri Atar BPD mudah-mudahan mau ke sana untuk menyerahkan sertifikatnya secara langsung. Sertifikat elektronik pertama di Papua. Kira-kira targetnya ini akan selesai kapan Ibu? Target pembangunan? Oh iya, sudah mau groundbreaking. Ini nanti akan dibangun sama Kementerian PUPR Pusat. Jadi ini kami lagi menunggu
Jadi sudah didesain untuk kantor gubernur, kantor DPR, dan kantor MRP. Oke. Sudah jadi ya, mudah-mudahan kita menunggu aja. Kita doakan mudah-mudahan dari Kementerian PUPR bisa segera membangun. Ya, oke. Ini kalau semua kantor dalam satu lingkungan ini akan mempermudah masyarakat sekali ya Bu ya? Sangat. Semuanya akan diurus di satu Terpusat. tempat yang sama. Iya. Oke. Selain kantor gubernur apalagi nih yang difokuskan di pembangunan infrastruktur Bu? Iya, selain kantor gubernur ada kantor-kantor dinas di itu. Iya, kemudian ada kawasan-kawasan. Jadi di situ juga akan dibangun Polri, kantor. Ya semua ini vertikal juga ada di situ. Selain kantor gubernur, bandara baru. Kita perpanjang landasan, ya. Jalan provinsi juga jadi fokus utama. Jalan provinsi sekarang kita mulai sudah desain 2 jalur semua di kawasan, dan sekarang sudah digunakan malah. Sudah dari bandara ke kota ini kita sudah 2 jalur. Kemudian ya banyak program yang sementara kita lakukan. Salah satu program prioritas adalah itu pembangunan bandara. Perpanjangan kawasan bandara supaya bisa didarati sama pesawat Boeing. Dan ya ini bocoran saja nih Mbak, kalau diperkenankan dan kalau semuanya jalan mulus, kami inginkan itu jadi bonus ya Natal untuk masyarakat. Kalau ya pihak ketiganya bisa kerja cepat, berarti ya kita harapkan Desember itu bisa selesai. Dan tahun ini berarti ya Bu? Iya, tahun ini kita target tahun ini harus selesai dan itu bisa didarati sama pesawat Boeing. Nah, tetapi dalam waktu dekat juga kita lagi berusaha lagi membangun mitra kerja dengan pemilik maskapai, mudah-mudahan yang seri Boeing tapi seri di bawah dari itu seperti bukan Garuda. Garuda paling mungkin kita sudah bangun komunikasi juga, mungkin akhir tahun itu pasti. Kalau bandaranya tinggal kita perpanjang 300. Ini berarti itu sudah didarati dan ya posisinya saat ini ya lagi mau tukar guling. Begitu, bandara lama sama bandara baru mau dihibahkan. Oke. Nah, kalau kita ngomongin seorang penjabat nih Bu, salah satu hal yang difokuskan untuk pekerjaannya mungkin salah satunya stunting nih Bu. Ya. Nah, di Papua Tengah itu Ibu punya gerak cepat atasi stunting. Benar sekali. Ini boleh dijelaskan nggak sih Bu, programnya seperti apa dan progresnya seperti apa saat ini? Iya, saya sudah menulis juga buku, mau di launching, bukunya sudah ada semua. Kalau dalam program stunting memang agak istimewa. Ya memang sebenarnya kita harapkan di Papua pada umumnya, dan itu ya sebenarnya tidak perlu ada stunting lah begitu, karena alamnya cukup subur, makanan apa semua. Tapi ya ada beberapa kasus yang kita temui juga dalam program stunting ini. Ya kita sudah siapkan pemberian bantuan khusus untuk anak-anak yang tumbuh lambat, ya kurang gizi dan seterusnya. Itu ya 1 bulan 1 juta. Sama pendampingnya juga kita siapin juga transport pendampingannya dan seterusnya. Itu juga tiap anak itu 250. Kalau misalnya dia tangani misalnya 4 atau 5 anak tinggal dikali. Sama ini bidan tuh, bidan C, bidan apa semua. Jadi ini menjadi program prioritas kami untuk penanganan stunting menuju program Indonesia Emas bonus demografi 2045. Jadi memang ini kita sudah inilah, artinya sudah mulai kerja dari sekarang. Sudah program stunting ini sudah kita luncurkan dana otsus, dana-dana itu otsus kesehatan. Nih kita lebih fokus pada bagaimana penanganan program stunting gitu.
Oke, tadi kita udah bahas banyak banget nih soal Papua Tengah. Tapi yang mungkin jadi aku penasaran tuh soal pariwisata nih Bu. Kan kalau kita lihat di Papua Tengah tuh keindahan alamnya cukup sangatlah bagus ya Bu ya. Iya. Dari Papua Tengah tuh. Nah kira-kira ada spot pariwisata yang Ibu rekomendasikan gak sih buat kita-kita nih kalau misalkan pengen ke Papua Tengah? Iya. Ini memang yang unik dan itu ada internasional. Ya. Itu namanya hiu paus. Hiu paus. Hiu paus ini ada cuma di Papua Tengah. Oke. Itu dari turun-temurun sampai sekarang. Jadi memang ada kunjungan-kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun ini masuk, tapi mereka lebih dari Sorong masuknya. Oke. Dari Provinsi Papua Barat Daya ya. Jadi potensi ini belum kita maksimalkan karena memang transportasi kita. Tadi kan juga ini daerah baru. Jadi penyiapan infrastruktur seperti hotel, kemudian mall, atau ya transportasinya darat maupun laut, udara ini kan belum maksimal. Nah ini yang sementara kami lagi terus siapkan supaya kemudian daerah-daerah kawasan-kawasan wisata kan dia itu ada di pesisir laut ya tidak kalah juga dengan Bali kalau kita kelola secara baik dan seterusnya. Makanya saya dengan pemerintah kita sementara lagi berpikir untuk membangun kawasan ekonomi khusus di Papua Tengah. Ya ini saya lagi dorong sektor swastanya supaya bisa bangun hotel, kemudian bisa ada mall yang representatif atau ya pokoknya penyiapan untuk istilahnya untuk pariwisata, sarana prasarananya dan seterusnya. Sekarang memang masih tradisional dan lokal, kita belum ke luar seperti itu. Ini kalau misalnya perhotelan, kemudian ya sentra-sentra di sana kan ada pariwisatanya banyak, bukan hanya alam, bukan hiu paus saja atau kawasan laut dan seterusnya. Tapi juga ada keterampilan khusus yang biasanya terkenal katakan nukon anggrek dan seterusnya dengan juga seni budaya dari masyarakat. Ya maaf kata ini masih menggunakan busana-busana tradisional. Ini kan yang diminati para turis kan seperti itu. Ini juga belum kita kelola secara baik ya mumpung kita juga masih daerah baru. Ya saya terus mendorong ini kita akan membangun yang namanya kawasan ekonomi khusus. Nah, ini dia komplit kita harapkan kita sudah mulai buka bandara, artinya bisa didarati pesawat besar, ya saya percaya bahwa daerah itu akan terbuka. Dan prospek ininya cukup menjanjikan. Ya investasinya itu ke depan 10-20 tahun, sektor pariwisata ini akan memberikan multiplier ekonomi untuk masyarakat. Artinya memang masih diupayakan untuk daerah pariwisata di Papua Tengah bisa dilirik ya Bu ya? Iya. Oke. Nah kalau tadi kita udah bahas banyak banget nih soal Papua Tengah. Kira-kira Ibu apa nih harapan Ibu untuk Papua Tengah ke depan Ibu? Iya harapan saya untuk Papua Tengah ke depan tadi saya sampaikan bahwa Papua Tengah itu ada menjadi harapan baru. Papua baru untuk kawasan Pulau Papua. Dan kotanya menjadi kota Grand Smart City, kota cerdas, kawasan hijau. Saya pikir ada beberapa negara yang punya punya visi. Ya, kita inginkan ya Papua itu jangan tertinggal terus lah begitu. Harus segera-segera beradaptasi supaya sama kesejahteraannya juga. Dan ini memang untuk lakukan perubahan ini selalu saya katakan perubahan itu ada dua arah. Perubahan bisa secara internal dan eksternal. Perubahan internal itu timbul dari
dalam diri seseorang gitu. Artinya dengan dia melihat pengalaman di mana dia bisa merubah dirinya untuk yang hari ini seperti ini, besok dia harus seperti ini. Tapi juga perubahan secara eksternal itu memang harus dilakukan oleh pemerintah, governance. Harus melakukan itu, bukan memaksa, tapi bagaimana mendesain kota itu atau mendesain pemerintahannya, mendesain masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraan, menyiapkan infrastruktur. Ya saya percaya semua kota, ya kan, Jakarta masa dulu kan seperti itu juga. Betul. Saya ikuti dalam desain-desain itu seperti apa dengan Jakarta sekarang. Atau di mana. Ya kami inginkan Papua Tengah hari ini seperti ini. Papua Tengah di 2045 itu dia harus metropolitan. Itu harapan kami. Dan sesuatu ya itu kan manusia yang mendesain. Ya kita harapkan ya mungkin hari ini saya bicara ini mungkin generasi berikut kalau ini apa namanya pertemuan kita ini secara digital jejaknya masih ada, pasti 2045 generasi saya akan melihat PJ Gubernur pertama Ibu Ripka pernah berbicara tentang ini. Ya kita harapkan dia bisa menjadi daerah metropolitan seperti itu di Papua Tengah. Dan ya saya pikir negara kita Indonesia ini luar biasa, Mbak. Betul. Negara kita itu negara yang menurut saya bagaimana ya kita bangga. Kita bangga kita memiliki negara kita yang sangat memberikan ruang yang luas kepada masyarakat. Kita banyak program-program kita, pendidikan gratis, kesehatan gratis, pokoknya semuanya juga artinya daya beli masyarakat juga murah, potensi alam kita cukup menjanjikan. Ya saya senang kutip seorang filsuf yang mengatakan bahwa jangan menyalahkan kita lahir miskin. Tetapi yang perlu kita salahkan adalah kenapa kita meninggalnya itu seperti itu begitu. Artinya semua orang kodratnya lahirnya sama kan begitu. Ya selagi hidup dia harus melakukan perubahan terhadap dirinya. Kan negara sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk semua warga negara bisa berkompetisi. Ya saya harapkan oke lah generasi kita seperti itu. Generasi milenium ke depan ini sudah harus lebih baik dari kita. Itu harapan dari saya. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah mau nih ngobrol-ngobrol di Nusaraya Ibu. Sebuah kehormatan bisa ngobrol langsung sama Ibu Ripka. Terima kasih. Oke Sobat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusaraya kali ini. Putri Aulia pamit undur diri, salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.